hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saat teduh untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Dan juga sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Kita minta pimpinan dari Tuhan dan Allah kita sendiri. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kasih karunia, segala ungkapan syukur yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Itu semua adalah hasil dari berkat-Mu saja Tuhan untuk kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong Engkau berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini ya Bapa. Agar ibadah ini juga ya Bapa, boleh menjadi berkat untuk teman-teman kami yang menontonnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih karunia-Mu. Dan ampuni kami jika kami telah melakukan dosa terhadap Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan kembali lagu doa kami. Lagu tentang bagaimana kita harus mengucap syukur lagi. Lagu tentang kita untuk lebih merendah lagi. Karena ya kita tahu semua di masa-masa saat ini, pandemik pun belum berakhir. Mau di negara Indonesia, di negara-negara lain pun ini belum berakhir. Kita mau satukan hati kita mau satukan jiwa kita. Nggak peduli tentang agama, nggak peduli tentang apapun. Kita mau menyanyikan lagu doa kami sekali lagi. Untuk bangsa ini dan juga untuk bangsa-bangsa lain. Agar lebih baik lagi ke depannya dan bisa bebas dan juga menghadapi situasi seperti saat ini. Doa kami. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yes. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Jalan kebenaran
memancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yuhu, gimana tuh tadi videonya? Keren gak, Kak? Keren banget, ya ampun. Kreatif ya? Iya, Wah. kreatif banget. Dan produktif juga. Ternyata Benar. selama masa pandemik, di rumah aja bisa bikin Ayo, konten. iya harus berkreasi dong, bisa dicontoh berkreasi. ini buat teman-teman di rumah juga. Oh iya. Daripada gabut kan? Iya daripada benar, cuma subreker juga supaya janganlah. Nanti kita Daripada- promosi dong, iya, kita iya. promosi jangan promosi-promosi. daripada teman-teman cuma tiduran aja, bisa nih dicontoh buat Yoi. konten-konten yang bisa menginspirasi banyak Iya orang. benar sekali. Kan jadi berkat juga kan? Amin, amin, Iya. amin. Oh iya, Oke. tadi kan tipe-tipe ini kan, tipe-tipe saat orang mau ibadah tuh di Iya. rumah. Ada 4 tipe tuh. Ya. Kakak Oke. yang mana nih? Oh, yang jujur nih, yang jujur nih. Jujur. Aku bingung sebenarnya aku di tipe yang mana. Soalnya tadi tuh kan ada yang tipe teladan, tapi aku juga nggak teladan-teladan banget. Itu tadi rapi sekali ya, pakai sepatu, celana. Soalnya Kalah rapi dengan aku loh. ya, soalnya aku biasanya itu cuman mandi aja, terus kalau pakaiannya itu pakaian rumah. Oh, pakaian rumah gitu. Nggak pakai yang pakaian yang itu. Yang penting hatinya lah ya, Kak. Iya, siap. Yang penting hatinya. Yang penting jangan kayak saya, Kak. Kamu Kayaknya gimana? aku Kalau tipe kamu yang tipe kedua yang deh, mana? Kak. Yang mana? Yang
Oh ngemil, astaga. Teman-teman di rumah apa ya Tipe tipenya? yang mana nih? Pasti ada nih. Yang penting jangan skip dong. Yang penting itu dari hati juga ya, Iya, Kak. dan Ya, meskipun Kak. kita tetap di rumah aja, tetap harus ibadah online dong. Produktif dong dengan Ya. waktu yang ada. Jangan buang-buang waktu, guys. Yap. Setiap waktu berharga. Siap. Kata Melan. Yuk, untuk biar kita lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi nih. Untuk teman-teman juga di rumah biar semangat, kita mau yel-yel. Oh, yel-yel pemuda. Yel-yel pemuda. Oh iya kan berkualitas kan. Yoi, kayak tadi. Teman-teman Kayak video udah pada tadi. tahu kan. Yuk, kita mau yel-yel bareng. Yel-yel bareng. Oke. Yang di rumah juga ikut gerakannya ya. Jangan sampai nggak ikut loh. Harus ikut. Bersama Kristus menjadi pemuda dan pemudi, jeng 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 yang berkualitas. Bersama Kristus menjadi pemuda dan pemudi, jeng 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 yang berkualitas, yang berkualitas, yang berkualitas. Yeay. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Tetap semangat. Tetap semangat, meskipun- makanya pemuda-pemuda GKI Gejayan. Oh, jangan cuma GKI Gejayan Iya, dong. harusnya seluruh pemuda-pemuda. Pemuda-pemudi yang ada di dunia ini. di dunia. Emang Iya, mereka kenal kita? Gak apa-apa, Nggak apa-apa, kita siapa doa tahu untuk mereka nonton Ya, kan. benar. Streaming, ya. Oke. Semoga lebih berkualitas ya hari ini. Amin, Lebih amin. berkualitas. Setiap hari kita semakin bertumbuh menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Benar Oke. sekali. Sekarang kita mau ngapain lagi? Sekarang kita... Oh ini Kak. Aku baru ingat. Apa? Kan pemuda kali ini membawakan suatu tema. Oh iya. Tema kita apa ya? lupa nih. Tema kita apa ya? Kakaknya lupa nih ya. Iya, Kakaknya lupa hampir. nih. Teman-teman di rumah udah tahu belum sih? Harusnya tahu sih. Kan pemuda harusnya sudah share-share di udah di media grup. IG. Iya bener. Ada di grup pemuda, harusnya tahu. Harusnya udah tahu sih. Kasih tahu Mel, biar Nggak mau mereka sih. pada tahu. Nggak mau. Ayolah, Kakak aja cepat lah. lah. Enggak. Durasi loh, durasi. Enggak. Please, please, please. Durasi aja sih. Oh Enggak, my enggak. God. Nggak mau. Ayo, nah teman-teman. Kakak yang ngomongin dong. Ya udah deh, Nggak mau, kasih nggak tahu. mau. Aku kasih tahu ya, aku kasih tahu biar Oke. durasinya nggak Maaf makin ya, guys. panjang. Jadi tema persekutuan kita pada minggu ini yaitu penderitaan, belajar dari penderitaan Ayub. Kirain kita cuma belaan doang, penderitaan doang. Janganlah penderitaan lah Kak. Nah, justru itu kita belajar dari firman Tuhan biar semakin dikuatkan, ya kan? Oke, betul-betul juga Yap. sih. Sama seperti saya sih Kak. Kamu udah nggak sabar nggak? Nggak sabar menderita. Bukan. Jangan. Nggak sabar ini dengerin belajarnya. firman Tuhannya. Ya, Ya. mendengarkan firman Tuhan Oke. dan juga belajar dari penderitaan Ayub. Iya. Siapa tahu penderitaan Ayub lebih berat daripada penderitaanku Kak. Penderitaanku itu biasa kelaparan. Iya, teman-teman di rumah penderitaannya apa? Semoga Nomor kita rekening, guys. bukan. Semoga kita sama-sama dikuatkan melalui Sama-sama firman Tuhan yang akan kita dikuatkan, ya. dengarkan bersama. Benar. Nah, sebelum itu kita mau Oh iya, sebelum itu kita mau menyanyikan ya, nih. kita mau sama-sama puji Sama-sama Tuhan. puji Tuhan. Lagunya? Dengan lagu yang berjudul Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badan hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, shalom. Selamat sore teman-teman pemuda Sore. dimanapun berada. Ya baik, pada sore hari ini sebelum kita sama-sama merenungkan satu topik ya, mau mengenal satu pribadi, satu tokoh namanya Ayub. Sebelumnya kita bersama-sama masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah. Sekalipun ibadah atau persekutuan kami hanya melalui online saja. Tetapi itu Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Tuhan ketika kami bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan boleh memakai setiap momen dalam hidup kami untuk kami boleh menangkap apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu, kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, juga setiap kami yang mendengar, kami boleh memperoleh berkat daripadanya. Terima kasih Bapa, kami sungguh berdoa dan memohon kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo Kak. Halo Kak Melan dan juga Ima. Oh iya, belum perkenalan dulu. Iya. Ya, kakaknya perkenalan dulu. perkenalan dong. pertama Biar ya. teman-teman di rumah juga
Apa Apa aja ya, Iya. Kak? Nama, angkatan, umur, kelas. Oh, panjang banyak ya, terus Panjang sekali ya. Oh, Durasi. Oke, durasi. Jadi nama, boleh Ibu Marlina, boleh Kak Marlina, boleh Marlina juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Supaya lebih awet muda. Ya. Kita Kalau panggilnya- kalau umur ya mungkin 5 tahun lagi saya separuh abad. Wow. Tahu Tapi kan? tetap awet muda ya. Puji Tuhan, Cantik. statusnya tentu sudah berkeluarga. Ah, ya. sudah. Oke, nanti akan menyaingi Ayub kalau saya yang bercerita tentang Iya, benar, keluarga benar. Oh iya, saya. sebelum itu tapi nih Kak, Kakak asal dari mana nih? Waduh, asal kira-kira bisa ditebak Kalau dari wajah muka- seperti ini. Dari mana? Tapi muka-muka kayak muka-muka Chinese, guys. Ya itu kan nenek moyang. Nenek, oh iya, nenek moyang. Banyak loh yang Sabar. Iya. Oh, aku tahu. Chinese. Sabar. Ku tebak ya. Kalimantan. bukan. Bukan ya? Aduh, jauh sekali. Apa ya? Ih, sorry, bukan Kalimantan kayak Kalau- Kakak. Oh begitu ya. Iya sih. Berarti saya Kalimantan juga Indonesia putih-putih banget ya. Bang. Bisa Kalimantan, ada juga yang mengatakan Sumatera. ya. Oke. Aku tebak nih, ini pasti benar. Kalau bukan Kalimantan, Bukan Chinese. Bukan apa lagi? Sulawesi Utara. Yeay. Ya kan, benar kan? Masa nggak nonton kemarin Bu Mar itu dari Manado? Oh iya, yang itu loh ketoprak. Ini Ambyar. kan? Iya, ketoprak ambyar. Kelihatan nih Iya, orang iya, yang Nih nggak lanjut nonton. aja, nanti Ternyata ini semua ibunya terbang yang- nih semua. Oke. Ini cukup oke, banyak, oke. karena kalau bicara tokoh Ayub, bayangkan di dalam Alkitab aja dia ada 42 pasal khusus berbicara soal Tentang Ayub. Tentang Ayub. Tapi hari ini kita tidak akan panjang-panjang 42 pasal teman-teman. Oke. Durasi. Yang pasti tokoh Ayub ini keabsahannya itu benar. Ya, dia adalah tokoh yang betul-betul ada di dalam sejarah, bukan dongeng. Jadi apa yang dia alami itu, ya kalau kita mau cari buktinya ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Di dalam PL kita bisa bertemu dengan Yeskiel 14 ayat 14 itu dan ayat 20 di sana Alkitab mencatat soal Ayub. Jadi sebelum kalau kita mau berbicara benar nggak sih Ayub itu ada atau cuma fiktif? Nah ini kalau di PL ada teman-teman bisa lihat di kitab Yeskiel di dalam Perjanjian Baru pun dipertegas bahwa memang ada tokoh yang namanya Ayub yang kita harus belajar dari kehidupan dia. Nah kalau kita lihat dari segi kitabnya, nah Ayub ini masuk di dalam kitab syair ya. Sekalipun dalam ini sungguh luar biasa ya. Jadi banyak ahli-ahli teolog itu memuji ya kitab Ayub ini. Sekalipun dia berbicara soal seorang tokoh, tetapi isinya itu berisi tentang syair dan hikmat. Nah ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, karena begitu panjangnya pasal, ya kabarnya nggak akan bahas 1, 2, 3, nggak akan selesai. Kita akan Kayaknya coba sampai lihat tahun depan. sedikit cuplikan dari kurang lebih kira-kira seperti apa ya, walaupun filmnya ini hanya animasi, tapi teman-teman yang ada di rumah juga yang ada di studio bisa kita coba lihat ya Ayub ini. Bisa kita saksikan sedikit cuplikan dari Ayub. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani dia disebut setan. Setan, siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia.
puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, "Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima." Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, teman-teman, itu tadi kita lihat ya sedikit perjalanan dari seorang tokoh Bapak Ayub kalau kita katakan ya. Namun sepertinya lebih jelas lagi kita coba buka Alkitab, kita siapkan bacaan kita dari Ayub 1. Kita hanya akan membaca bagian pasal yang pertama saja dan kita akan baca dari Ayub 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Wow. Ya. Kalau demikian enaknya kita baca bertiga ya. Berganti-gantian. Bergantian. Oke. Jadi Kak Marlina akan baca ayatnya yang pertama, kemudian Kak Melan, selanjutnya Kaima. Aku. Kaima. Oke ya, kita bergantian. Judulnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya." Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput,
sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, sampai sejauh sana bacaan Alkitab kita. Tentu sekali lagi mereka yang dikatakan bergembira, yang berbahagia bukan saja mereka yang cuma baca, dengar, tapi yang melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Nah teman-teman, waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, kalau kita ganti judulnya, tadi kan kesalehan Ayub diuji. Ketika kita lihat tadi di video cuplikan, baca Alkitab, ada nggak judul yang lain kalau kita mau berikan judul? Selain kesalahan Ayub dicoba, mungkin Apa ya? yang mungkin gini, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Bisa juga ya. bisa. Atau ada lagi yang Atau lain? apa ya? Nih, apa lagi? Aduh, Kira-kira. otakku buntu. Wah, Otakku buntu nih. hidup ini tidak adil mungkin, ya. Iya, benar. Hidup ini apa? Enggak, apa ya bilangnya? Ya, hidup ini tidak adil, sudah jatuh banyak lah kira-kira ya kalau kita akan melihat apa yang terjadi. Kalau dalam hidup kita ya, kalau kita ingat bagaimana kita bertumbuh dari kita masih kecil sampai ya katakanlah sampai SMP. Mungkin di dalam benak teman-teman berpikir ya kalau kita kebiasaan kan kalau di rumah atau orang tua kita dalam mendidik kita, kebanyakan kalau kita salah diapain? Dihajar, dipukul, dimarahin. Tetapi ketika kita sekarang semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin besar, ada sesuatu yang berbeda saat kita masih kanak-kanak gitu ya. Kalau apa-apa kan kalau salah sedikit ditabok dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dewasa, yang mengejutkan adalah terkadang ada satu waktu ataupun ya kita merasa bahwa kita nggak punya kesalahan. Kita fine-fine saja, kita baik-baik saja. Tapi malah kita disalahkan, dihajar bahkan sampai babak belur. Benar. Sampai hancur. Nggak adil ya? Nggak adil ya? Iya. Tapi itu kenyataan bahwa Sedih. terbalik gitu ya. Dulu kalau kita buat salah, sini Mel, kamu tadi apa mecahin piring ya? Wah, Nakal kamu ya, sekarang Mel. wah. Atau mungkin guru dulu di sekolah memberikan tugas nggak dikerjakan langsung ada ya dihukum. Tapi berbeda saat kita dewasa tadi saya katakan. Terjadi pergeseran yang kadang sulit untuk kita terima sebagai dengan akal sehat. Orang ini baik-baik saja. Oh, kenapa dia tertimpa masalah, tertimpa bencana? Ya demikian dengan Ayub yang kita lihat tadi ya. Hidup ini seakan-akan tidak adil. Bahkan boleh dikata hidup ini berat. Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita Ayub. Kalau kita lihat apa kelebihan Ayub? Ayub itu kalau kita baca dia benar-benar seorang pria yang sangat-sangat saleh. Ya, Alkitab mencatat dia jujur, dia saleh. Pria yang memiliki kekayaan. Yang saya boleh katakan kekayaan yang Ayub miliki itu bukan kekayaan yang maaf aja. Sekarang kan ada zaman wah dia kaya karena korupsi. Tapi Ayub di sini dia benar-benar memperoleh kekayaannya dengan jujur. Jadi dia memang pantas mendapatkannya.
Bahkan dikatakan seorang suami yang baik, apa kurang baik lagi? Seorang ayah yang baik. Coba waktu kita baca tadi, ketika anak-anaknya bikin pesta, setiap kali anak-anaknya melakukan pesta, apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia mempersembahkan Korban korban. bakaran. Dia takut jangan-jangan nih anak-anak saya sudah berdosa. melakukan kesalahan, makanya dia harus mempersembahkan korban supaya jangan sampai ya anak-anaknya ini berdosa. Itu yang dia lakukan. Nah, apa kurang dia sebagai seorang bapak, seorang ayah, luar biasa. Tetapi kita lihat begitu cepat terjadi ya sesuatu bencana gitu ya. Ayub mengalami banyak sekali kehancuran ya dan kesedihan. Kenapa enggak? Dia yang tadinya kalau kita lihat apa yang terjadi dengan dia tiba-tiba saja bangkrut ya. Bukan saja bangkrut, tapi dia kehilangan orang-orang yang sangat dia sayangi, anak. Mungkin kalau zaman sekarang udah ambil aja deh, rumahku ambil, mobilku ambil, semuanya ambil. Tapi tolong istriku atau anakku, ini yang bernyawa, atau mungkin yang penyayang binatang, udah ambil deh mobil saya, motor saya, tapi jangan si Blacky gitu ya. Ini anak, 10 anak sekaligus. Ini bukan sandiwara, ini benar-benar kenyataan yang terjadi dalam waktu yang tiba-tiba semuanya hancur, semuanya habis gitu ya. Tidak punya rumah lagi, dia putus asa, bahkan mempunyai istri yang maaf aja kalau kita baca keseluruhan kitab ini, istrinya menyuruh supaya Ayub kutukilah Tuhan Allahmu dan lu matilah. Punya istri yang semacam begini. Dan bukan cuma sampai di situ, teman-teman dekatnya, kita lihat ya, teman-temannya sudah memberikan saran kiri kanan, akhirnya nggak sabar dengan keberadaan Ayub yang sebegitu ya. Mereka juga meninggalkan Ayub. Semuanya habis. Tetapi yang luar biasa yang kita bisa lihat dalam apa yang dialami oleh Ayub. Kita bisa lihat di slide yang pertama, itu respon Ayub yang sangat luar biasa di ayat 20 dan ayat 22. Dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sungguh respon yang sangat luar biasa ya. Dia dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa dia katakan bahwa semua yang dia miliki itu bukan punya dia, tapi punya Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdiri dalam segala kesengsaraannya, dalam kepedihannya, dia berdiri, dia mengoyakkan jubahnya ya. Dikatakan di dalam perjanjian lama pada saat dia mengoyakkan jubahnya itu menggambarkan satu duka cita yang sangat dalam. Kemudian dia lanjutkan, dia mencukur ya, dia mencukur kepalanya. Dan Alkitab ataupun PL pada zaman itu rambut itu kan berarti satu kemuliaan ya, ekspresi dari nilai diri. Dan ini dia harus mencukurnya. Mencukur kepala itu satu simbol kehilangan kemuliaan pribadinya. Jadi betul-betul Ayub ada pada titik yang sangat-sangat rendah. Terendah di dalam kehidupannya. Kemudian dia bersujud di tanah. Jadi ada 4 kata kerja yang kita perhatikan di sana. Dia berdiri, kemudian dia mengoyakkannya, mengoyak jubahnya. Jubah yang jadi itu ya. Jadi kemudian dia mencukur ya, dia kemudian bersujud. Apa yang kita lakukan teman-teman ketika kita dalam masalah, dalam bencana besar? Kita mungkin akan kehilangan ya. Tapi yang terjadi dengan Ayub, dia melakukan sesuatu yang saya secara pribadi di luar dugaan ya. Dia berdiri. Ya, mungkin kalau kita saat ada masalah ditinggal orang yang kita kasih atau pernah ditinggal pacar mungkin ya langsung banting-banting pintu gitu ya, atau mungkin nangis sambil bengkak-bengkak ya. Tapi apa yang terjadi dengan Ayub? Dia berdiri. Dia kemudian mengoyakkan bajunya. Ya, dia mencukur kepalanya dan dia bersujud. Di sini menunjukkan ya
betapa luar biasanya dia menyembah hal yang dilakukan oleh Ayub. Dia datang kepada Tuhan, dia menyembah, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan sepenuhnya. Karena teman-teman boleh coba ya di rumah, bukan cuma sekedar saya katakan silakan saudara-saudara menyembah Tuhan ya, dan kita kemudian menyembah Tuhan. Tidak, ada kata kerja di sana. Jadi kalau posisi menyembah itu biasanya kita bersujud, kemudian kepala kita itu ada di tanah, jadi membumi gitu ya. Coba teman-teman satu kali ngerasain apa yang dilakukan oleh Ayub. Dan di sini, dan teman-teman tahu satu-satunya yang yang sangat benci atas respon daripada Ayub, Istrinya. no, iblis. Teman-temannya. Oh, iblis. Iblis langsung ya. Salah. Semua terjadi. Wah, kan disinilah tetap dia kan mau dikatakan pada Tuhan, dia mau cari kelemahannya si Ayub gitu kan. Mungkin di saat semuanya diambil, maka saat itulah dia kan menghujat Tuhan. Ya. Pada saat itulah dia akan meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Terbalik ya. Di sanalah kita lihat seorang Ayub. Dia menyembah Tuhan. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang punya semua. Tuhan yang berdaulat. Apalah dia gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita punya pemahaman seperti Ayub ini gitu ya. Pas segala sesuatu yang ada, yang kita miliki sekarang ini bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Maka kita akan lebih, kalau bahasa Jawa, legowo ya. Ketika sesuatu yang kita melekat diambil dari kita, itu akan sangat gampang sekali untuk kita tidak akan istilahnya jungkir balik, sakit hati, mukul-mukul diri karena kita mengalami kesulitan. Luar biasa. Itu yang dialami oleh Ayub. Dia kehilangan segalanya. Tapi ada satu hal yang lebih parah kalau kita baca daripada Ayub ini. Dia bukan cuma mengalami kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dikasih yang membuat dia secara mental itu sangat down. Tetapi ada lagi. Dia dikatakan di dalam Alkitab mengalami satu penyakit. Ya, Kak Marina mengambil dari apa ya? Jadi masalah fisik yang dialami itu ada sekitar 13. Waduh, teman-teman, secara cepat ya. Sakit yang dialami oleh Ayub ini, jadi dari pasal 2 sampai pasal 30 itu ada sakit-sakitnya. Nah, kemudian Bapak Charles Swindoll dia coba menguraikan satu persatu. Paling kurang ada 13 yang Banyak. sakit. Wah, satu ya. Bisul yang bernanah dan meradang. Aduh, teman-teman, kalau kita mau membicarakan ini waktunya habis. Tapi kurang lebih ya, kita tadi melihat dia kehilangan segala. Tapi secara fisik, karena di dalam Alkitab dikatakan dia sampai mengambil beling, kemudian saking sakitnya gatal dia pakai beling gitu ya. Nah, bisul yang bernanah meradang, kedua rasa gatal yang terus menerus. Kemudian ada perubahan di wajahnya, mungkin dulu wajahnya ganteng gitu ya, tiba-tiba jadi cacat gitu ya. Kemudian hilang nafsu makan ya, kalau Kak Marina hilang nafsu makan boleh dong. Tapi hilang nafsu makan di sini berbeda gitu ya. Rasa takut, depresi, bisul-bisul yang terbuka. Waduh, bisul sudah terbuka lagi. Kakak bisa bayangkan ya, itu meleleh, berkeropeng, pecah dan keluar nanah. Kemudian ada cacing yang timbul pada luka-luka itu, sudah bercacing, sulit bernafas, kelopak matanya menghitam gitu ya. Saya ingin katakan ini biar kita melihat bahwa mungkin kita bilang sudahlah itu mah nggak seberapa penderitaannya. Tunggu dulu, penderitaannya bukan cuma masalah fisik, mental dia gitu ya, ataupun dia orang-orang yang bukan masalah, mungkin secara spiritual dia juga mengalami down gitu ya. Tapi ini secara fisik teman-teman. Sudah ada cacing yang timbul pada lukanya, sulit bernafas ya, sesek. Mungkin kalau zaman sekarang itu corona ya, harus dibantu. Dulu mana ada alat bantu pernapasan, tidak ada. Kelopak mata yang menghitam, bahkan maaf teman-teman, bau nafas yang busuk. Ini nggak percaya diri banget ya. Sudah pasti nggak makan, badannya turun ya, kurus. Dan dia berhari-hari. Rasa sakit yang menyiksa terus, kemudian ada demam tinggi di pasal 30 ayat 30. Tubuhnya menggigil, kulit hitam, pasti cemas, dan udah pasti itu ada diare dan segala macam. Dan dalam kondisi seperti itu dia juga mengigau, dia tidak bisa tidur karena dia ditolak mentah-mentah. Tentu oleh sosialnya dia ditolak oleh teman-temannya.
istrinya pun sendiri gitu kan. Dan mungkin kalau masa kini dia ada layaknya di tempat sampah, mungkin dalam masa kini ya. Kalau dulu mungkin dia diasingkan di mana. Tapi itulah yang dialami oleh Ayub. Nah kalau seorang pendeta mengatakan, Warren Wiersbe, dia bilang Ayub itu berada dalam satu kebingungan total. Dia sama sekali terisolasi, mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan, tidak ada harapan akan perubahan. Duduk di sekeliling kotoran, siapa yang, mungkin kalau kita sekarang di rumah sakit ada perawat yang membersihkan, ada yang memandikan, tapi benar-benar Ayub ini seorang diri. Dan pasti ya dia ada duduk di antara kotoran-kotoran yang seperti itu gitu ya. Dia disingkirkan dari semua kenyamanan yang telah dia alami gitu ya. Singkatnya kata Pak Warren Wiersbe, dia itu ada di ground zero. Oke lah kita menjadi zero, tapi ini di bawah nol. Itu ya dalam bentuk manusia. Nah sekarang dari sisi Ayub kita lihat sedemikian ya. Nah istrinya mungkin juga kita sedikit mungkin ada alasan juga kenapa istri Ayub tega-teganya menyuruh Ayub untuk sudah lu mati aja gitu kan ya. Terus lu kutuk Tuhanmu itu, nggak berguna kamu jadi saleh, nggak berguna kamu jadi orang rohani gitu ya. Tapi nihil gitu kan. Yang pertama ya sama, mereka kehilangan anak-anak mereka, 10 anak, 7 laki, 3 perempuan, semua dalam sekejap pergi, menghalangi kehilangan harta benda gitu kan. Mungkin selama bertahun-tahun dia jadi nyonya Ayub yang sangat terkenal gitu ya, dengan kekayaannya paling kaya di wilayah timur kalau kita tadi bacakan di Tanah Uz. Tapi sekarang dia menjadi istri yang tidak punya apa-apa, sedih melihat suaminya yang begitu hina. Jadi seakan-akan ya dia juga sudah kehilangan teman hidup gitu. Tapi inilah kenyataan yang dialami oleh Ayub. Namun teman-teman yang terkasih, mungkin kita sedikit ya, bukan sedikit, berbeda dengan Bapak Ayub. Kita mungkin bukan orang yang paling kaya ya kan, sudah punya 1 ekor kambing aja udah senang gitu ya. Kita memang beda dengan Bapak Ayub ini. Mungkin juga tidak punya anak sebanyak Pak Ayub ya, dia kaya punya anak banyak boleh. Kalau Kak Marlina punya anak 10 sudah gak sanggup memberikan makan ya. Kita beda sekali. Dan mungkin ya ini satu hal, kita tidak sesaleh, tidak sebaik, tidak sebenar Pak Ayub ini ya. Tapi ada satu pengalaman yang universal yang mengikat kita dengan Ayub. Apa itu? Kita sama-sama pernah mengalami yang namanya kehilangan ya. Tapi bukan kehilangan dompet, tapi kehilangan dompet juga sedih juga ya. Bayangkan semua ATM, KTP juga ya. Jadi ada yang sama. Kita dengan Ayub itu ada yang sama. Kita juga mengalami kehilangan, ditinggal mati ya, ditinggal kekasih, kehilangan harta ya, tadi kehilangan dompet dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita pelajari dari seorang Ayub ini, dia penuh dengan syukur gitu ya, yang dia lakukan. Dia bersujud kepada Tuhan karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu bukan punyanya dia. Ya, memang kita melihat bahwa Ayub itu bukan cuma kehilangan sebagian, tetapi seluruh. Beda ya, hilang separoh. Mungkin kita masih oke lah, cuman separoh kok, rumahku kan mungkin ada 5 gitu. Cuma 5 yang hilang. Tapi ini benar-benar semuanya hilang. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa Ayub, dia tidak melekat pada semua pemberian Tuhan. Apa yang dia miliki itu pemberian. Itu dia tidak melekat, dia tidak terpaut dengan segala yang Tuhan beri. Termasuk anak ataupun istrinya. Karena dia tahu dia hanya berpaut kepada sang pemberi itu, yaitu Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ada aja ya masalah itu datang tanpa diduga gitu ya. Seperti petir, cek tiba-tiba lagi seneng-seneng, wah datang gitu ya. Mungkin saat kita damai-damai di rumah, damai-damai dengan teman-teman, muncul terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa wah
kalau terjadi sama seperti Ayub, bahwa saya sudah nyerah kalau sudah seperti Ayub ya. Karena menanggung sakit secara fisik aja itu sudah sangat menyakitkan gitu ya. Dan ini kalau semuanya tersakiti, kehilangan semuanya itu luar biasa. Nah dari hal ini teman-teman, apa yang bisa kita kira-kira pelajari, yang kita bisa dapatkan ketika badai kesulitan yang mungkin ya masih di sana tuh, masih sedang siap-siap dia nih menerjang kakak-kakak, menerjang Kak Marlina. Kira-kira kita apa yang menjadi kekuatan kita ketika kita boleh berjumpa dengan Pak Ayub ini? Ada hal-hal yang perlu kita ambil ya. Nah kira-kira respon kita seperti ini. Ya mungkin banyak respon dari kakak berdua, tapi kurang lebih ada 4 yang Kak Marlina ingin bagikan. Yang pertama, pertahankan integritas dalam situasi dan kondisi apapun. Ini yang susah ya. Kita mau menjaga integritas kita. Ya, yang hidup kita berpaut pada firman Tuhan, pada Allah. Itu memang sangat susah ya. Untuk tidak terkontaminasi dengan ada apa yang ada di sekeliling kita. Nah, ini satu hal yang kita pelajari dari seorang Ayub ya. Dia tetap memiliki integritas yang luar biasa. Sekalipun apapun yang terjadi, bahkan nyawanya tinggal Tuhan mau ambil kan nyawanya, selesai. Itu yang pertama, pertahankan integritas apapun yang terjadi. Yang kedua, nah ini, terima tantangan untuk berubah. Kadang-kala dalam kehidupan kita susah sekali ya. Kita sudah dicambuk mungkin berkali-kali dari Tuhan, tapi kita tidak mau belajar dari pengalaman. Bahkan kita tetap bertahan, ya sudahlah aku memang sudah begini. Tapi kita melihat apa yang terjadi dengan Ayub. Dia menghadapi semua gitu ya. Jadi ini bagi kita terima tantangan untuk berubah gitu ya. Kita enggak usah kaget dengan perubahan itu, atau mungkin kita akan satu waktu kena divonis sakit. Kita mungkin mengalami kegagalan dalam hal apapun. Ya, kita harus berani menerima itu. Kemudian yang berikutnya, kita harus merendahkan diri di bawah tangannya. Kadang kita masih sombong, saya masih bisa kok. Kemudian kita mencari kemana-mana tempat untuk mencari jalan keluar. Padahal simple saja, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita taruh hidup kita di bawah tangannya yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa bersandar di dalam setiap rencananya. Jadi hidup kita harus berserah. Apapun rencana Tuhan bagi kita harus jalani itu. Kita punya sedemikian rentetan keinginan, cita-cita dan semuanya. Kita bawa kepada Tuhan. Dan kita kalau melihat Ayub, dia tidak memaksa Tuhan. Ya, apapun yang kehendaknya dia tidak memaksa. Kadang-kadang waktu doa kan kita dalam tanda petik seakan-akan kita mau Tuhan, mau mengikuti apa yang kita mau. Tidak demikian. Tapi benar-benar bahwa kita harus bersandar sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi rencananya. Ya, itu 4 hal yang kira-kira menjadi respon kita dari firman Tuhan. Dan sebagai penutup, kita boleh buka di Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya akan baca yang terakhir. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Nah ini yang luar biasa, teman-teman. Ini menguji ya integritas kita sekali lagi. Kita melihat Ayub dalam situasi yang bagaimanapun. Dia tidak sekali-kali berbuat dosa kepada Tuhan. Sekali lagi kita memang bukan Ayub. Tapi kita belajar untuk setidaknya apa yang menjadi prinsip hidup daripada seorang Ayub ini. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Mungkin kita bingung, kita bertanya-tanya. Bahkan kalau kita lihat di
apa yang viral sekarang, semua sudah terserah Indonesia. Seakan-akan udahlah masa bodoh deh apa yang mau terjadi. Tapi kita seperti Ayub dong, kita berdiri, kita koyakkan jubah kita, kita cukur rambut kita menyembah Tuhan. Karena ketika kita menyembah, disitulah kita mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Amin. Makasih untuk Kak Marlina yang sudah sudah memberitahukan tentang sebagian dari isi firman Tuhan, tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat hebat di masanya dan sampai sekarang pun kita masih kenang-kenang terus, yaitu seorang tokoh Ayub yang dimana tadi sudah dijelaskan bagaimana penderitaannya. Mungkin kalau dari saya sendiri atau Kak Ima mungkin sudah bisa dibilang down sekali ya, udah mungkin Menyerah. udah menyerah. Kayak bisa kehilangan harapan. Bisa kehilangan harapan. Yang parah-parahnya lagi bisa bunuh diri mungkin. Iya Iya betul, kan? iya benar-benar. Gitu. Ya seperti itu. Soalnya saya juga sempat dulu punya teman gitu, punya teman yang dia itu punya pergumulan mungkin tidak separah Ayub, tapi dalam situasinya, mungkin dalam bisa dibilang dalam hidupnya lah, dia itu sudah menganggap dirinya sangat terbebani, menderita sekali. Dia pernah waktu dia mau tes masuk untuk universitas yang diinginkan dengan fakultas yang diinginkan, ya dia sadar orang tuanya pas-pasan. Bisa dibilang aja untuk bayar masuk kalau keterima bayar masuknya sekitar 150 juta. Ini sekedar sharing aja ya. Soalnya tadi aku juga sempat terpukul karena mendengar ceritanya Ayub itu. Jadi kayak dengar ulang cerita dari teman-teman seperti itu. Dan dia ini, aku lanjut ya. Dan dia ini setelah masuk itu dia tes dengan ya begitu banyak pengeluaran, dia harus keluar dari daerahnya, kan itu keluar dari daerah saja sudah butuh biaya banyak untuk keluar dari daerah. Terus habis itu dia coba, kedua orang tuanya dan juga dirinya sendiri itu sudah sangat berharap bisa masuk. Udah banyak segala sesuatu hal yang dia lakuin untuk bisa masuk, belajar sana sini, belajar bahasa Inggris. Orang tuanya juga sudah mendukung sekali. Tapi ada satu masa di mana saat pengumuman dia tidak lolos dan orang tuanya malah kayak menganggap ini salahnya orang tuanya. Orang tuanya pernah bilang gini ke dia, pernah telepon, terus tanya kabar gitu kan, gimana kabarmu, gimana hasil tesmu. Nah, dia juga rencana mau bilang kan hari itu, terus dia bilang, maaf, saya sudah berusaha sebaik mungkin, sudah berusaha sekuat lah, seapapun dia, tapi ya tidak terjadi, mohon maaf sebelumnya. Terus mamanya itu mulai kayak meneteskan air mata gitu, terus bilang, mohon maaf, mungkin kan juga itu ada katanya uang pembangunan. Nah ini saya tidak tahu ya, ini cuma dengar cerita gosip-gosip aja, katanya kalau mau lolos dari sesuatu hal itu, uang pembangunan itu harus tinggi juga, main uang lah intinya, main uang. Dan pada saat itu dia cuma masukin uang pembangunan itu 1 juta, sedangkan orang-orang lain itu sekitar 50 juta masukinnya, sedangkan padahal udah masuknya saja itu 150. Tambah 50 juta berarti 200 juta yang harus dikeluarin kan. Nah, sedangkan anaknya itu cuma ngeluarin 2 juta gitu. Terus mamanya bilang, maaf uang pembangunan gak bisa seperti apa yang ingin dapatkan gitu. Mama gak bisa beri yang lebih lagi dari itu. Terus mamanya mulai menangis, anaknya juga sudah mulai menangis. Terus anaknya mulai mungkin bisa dibilang membenci Tuhan itu sendiri. Dimana saat itu pas detik itu dia sudah mulai bisa dibilang mengutuki Tuhan lah. Karena dia pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan ketika saya ada di luar dari orang tuaku, ketika saya sudah jauh dari orang tuaku, saya tidak pengen membuat orang tuaku menangis. Tapi dia baru beberapa minggu jauh dari orang tuanya, malah dia yang buat orang tuanya nangis. Itu menurut saya sangat terpukul batinnya seperti itu. Jadi memang kita manusia sangat rapuh ya. Sangat rapuh. Ya walaupun sekali lagi kita beda dengan apa yang seorang Ayub, ya salehnya dia, benarnya dia, juga apa yang dialami, tapi paling kurang ya kita harus belajar bahwa apa yang kita miliki ini yang di dunia ini cuma sementara. Jadi ya kita harus senantiasa menyerahkan apapun hidup kita itu pada rancangan Tuhan. Ya. Itu. Luar biasa. Semoga teman-teman yang di rumah juga apapun penderitaan, masalah boleh dikuatkan melalui firman Tuhan malam hari ini. Kita mau persembahan? Tutup dulu dalam doa apa gimana?
Mungkin sebelum masuk persembahan syukur, oh ya nih, kan pasti teman-teman pada bingung nih, mau persembahan kemana nih Kak? Nah, betul. Nah, dari kakak nih, dari mana teman nih? Nah, teman-teman yang mau persembahan, kita itu ada 3 cara. Oh, ada 3 cara. Yang Kirain pertama, 4. cukup 3 aja udah. Dikit aja, Iya. cara aja udah. Biar nggak pada bingung juga kan. Oke, Nah, oke. yang pertama Yang itu pertama nih, Kak. teman-teman bisa transfer, terus bisa juga datang langsung ke gereja, mengumpulkan di gereja, ke kantor gereja, atau scan QRIS ya. Nah, teman-teman bisa melalui 3 cara itu, oke? Oke, pengumpulan persembahan ini juga diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Selamat memberikan persembahan juga untuk teman-teman semua. Dari 3 cara tadi itu bisa dilakukan. Mungkin yang lagi di luar Jogja, lagi di luar Jogja bisa 2 cara tadi inquiry sama transfer aja kayak gitu. Oke, guys, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita mau doa juga, doa penutup, doa syafaat, dan doa persembahan, dan juga langsung doa berkat ya Kak? Iya. Langsung doa berkat yang akan dipimpin oleh Kak Marlina. Ya, mari teman-teman kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, sungguh Tuhan kami berterima kasih. Kesempatan ini kami boleh belajar tentang tokoh Ayub. Dan kami banyak kali melihat betapa sungguh Tuhan, Ayub menjadi inspirasi bagi kami. Kami yang sedang terluka, kami yang sedang down, kami yang sedang mengalami begitu banyak persoalan di dalam hidup ini. Dan terkadang kami tidak tahu lagi Tuhan kami harus melakukan apa. Tetapi jelas firman-Mu hari ini boleh mengajar kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Dan apapun yang kami miliki adalah juga milik Tuhan. Dan hanya kepadamu lah semua akan kembali. Dan dengan hati yang jujur dan hati yang sungguh Tuhan kami berserah kepadamu. Bahwa dengan memiliki satu pemahaman yang benar ini, maka kami akan sanggup melewati masa-masa yang sukar bagi kami. Termasuk saat ini Tuhan, ketika seluruh dunia, bangsa Indonesia, bahkan kami pun menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami seakan-akan masa bodoh dan terserah Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan, sekali lagi kami diingatkan bahwa kami harus punya usaha untuk mau berubah dalam situasi dan tantangan yang ada. Biar bantu kami Tuhan, untuk kami sanggup berdiri, kami juga sanggup untuk berserah penuh kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan apapun yang saat ini terjadi dalam rencana-Mu. Karena kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa, rencana yang indah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap anak-anak-Mu yang boleh berbagian memberikan persembahan hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka yang boleh menyalurkan apa yang mereka dapatkan dari Tuhan untuk kembali diberikan kepadamu dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segenap pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Dalam situasi dan kondisi apapun yang sekarang ini mereka hadapi. Ajarlah Tuhan setiap kami untuk bersyukur apapun yang terjadi. Dan Tuhan, kami juga dalam doa ini, kami berdoa khusus buat pemerintah kami. Khusus buat Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan hikmat kepada beliau. Supaya dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Dan berkati untuk setiap pembantu-pembantunya. Supaya mereka juga dapat Tuhan bekerja dengan baik. Dan kami masyarakat boleh merasakan apa yang boleh dialami saat ini Tuhan. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk gereja kami. Kiranya Tuhan yang terus mengokohkan iman kepercayaan kami. Kami berdoa untuk pemimpin majelis jemaat, pendeta, hamba-hambamu,
bahkan jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati kehidupan kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami hari ini, persekutuan pemuda. Tuhan kiranya terus memberikan semangat kepada kami. Untuk kami tidak Tuhan merasa tidak berarti, kami merasa lemah. Tapi kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Dan kalau sampai kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan kiranya juga mengawali langkah-langkah kami. Kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Diucapkan sekali lagi terima kasih untuk Thank you, Marlina terima yang kasih. sudah Sama-sama. memberitakan firman, dan juga tentunya kita juga mengucapkan terima kasih sama Persekutuan Pemuda yang selalu menyediakan bisa dibilang menyediakan sarana untuk teman-teman yang jauh dari Jogja, teman-teman yang gak bisa datang ke sini langsung beribadah, berkumpul bersama-sama seperti biasanya, tapi masih tetap bisa mendengarkan firman Tuhan melalui video dari pemuda-pemuda sendiri. Dan juga terima kasih untuk Kak Esra selaku pembina pemuda, dan juga tak lupa juga berterima kasih sama kakak operator dan juga terakhir sama pemusik yang sudah mengiringi kita nyanyi tadi seperti itu. Oke. Ibadah kita akan berakhir, tapi ibadah yang sebenarnya bukan ketika kita hanya menonton dan mendengarkan ini, tapi bagaimana kita berinteraksi di luar, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bersikap ke depannya. Sekarang social distancing. Iya, social distancing. Oh iya, maksudnya lewat HP lah, lewat HP bagaimana kita betul. bisa membawa berkat ke teman-teman lain melalui sosial media kita. Ini saatnya kita menggunakan sosial media kita lebih bijaksana lagi. Oke, untuk lagu terakhir kita akan Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Ku Takkan Menyerah. kita akan menyerah. Biar kita ini menjadi kekuatan. Dan tidak pernah menyerah tentang apapun yang sedang kita seperti hadapi saat Ayub. ini. Ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksudnya. Kita nyanyikan baik yang Apapun yang kau perbuat, Thank you, Jesus. tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah, Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak
juga Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah persekutuan pemuda seperti biasanya Sabtu berikutnya. Minggu depan. Yeah. Tuhan Yesus memberkati. Dan